Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bis-shalah faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah halaqah yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita Allah berikan kesempatan untuk mampir singgah sihat di taman surga. Kalau ke taman surga, Rasulullah bersabda, "Iza marattum bi riyadil jannah fartamu," menyawablah melewati taman-taman surga akan lebih. Saya bertanya, "Ya Rasulullah, ma hiya itu jannah?" Sahabat, apa itu taman-taman surga? Kita belum meninggal untuk dunia, kok enak taman surga? Maka Nabi menjawab, surga adalah halaqah zikr, tempat pengajian. Maka kita ambil waktu beberapa saat untuk tabiu di taman surga. Kaum muslimin muslimat yang Tuhan hormati, di halaqah kita pada malam hari ini kita awali ke sebuah hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nasa'i dan Hakim. Qala Nabi, inna awwala ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salat. Dan kata Rasulullah ini, nanti ketika orang meninggal dunia, Allah kumpulkan kepada mahsyar, itu yang pertama dihitung adalah sembahyangnya. Sambungan hadis, yaqulu rabbuna lil malaikati, Allah berfirman untuk para malaikat-malaikatnya, kata Allah, unzuru fi salati abdi, wahai para malaikat, lihatlah sembahyang hamba itu, atammaha am naqasaha, apakah sembahyang hamba-nya sempurna atau kurang? Semua hadis, fa in kana tamma kutibat lahu tamma, mau sembahyang yang fardu itu sempurna, maka para malaikat tulis sembahyangnya sempurna. Sebaliknya, wa in kana intaqasa minha syai'an, kalau seandainya sembahyang yang fardu itu kurang, mau sembahyang ingat yang lain, menghayal sambil sembahyang, dengan sembahyang ingat terlampau lagi, ingat ketemu, lupa bilang tangan rakaat-rakaatnya, ini makna bahwa sembahyangnya kurang. Sambungan hadis, unzuru hali abdi min tatawwu, seandainya sembahyang hamba kurang, cina kala, apakah hamba-nya nado kubur sembahyang sunat? Bahkan kata Allah, bertanya ini, apakah hamba kubur sembahyang sunat? Sambung hadis, fa in kana lahu tatawwu, kalau seandainya hamba-nya mengamalkan sembahyang yang sunat itu, terus atimmu li abdi faridatan tatawwu'i, maka sempurnakanlah sembahyang yang fardu tadi dengan sembahyang sunnah yang dia kerjakan. Maka
tujuan pokok yang paling utama ini memperbanyak sembahyang sunnah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang bak sembahyang wajib. Baik dia qobliyah, ba'diyah, sunnah muakkadah, ghairu muakkadah, dan macam sunnah nanti ini. Nah, tujuan utamanya adalah melengkapi sembahyang yang kurang. Fatimmu li abdi faridatahu min tatawwu'i, maka sempurnakanlah sembahyang fardunya itu dengan sembahyang sunnah yang dia kerjakan. Maka dalam hari ini pertanyaannya adalah yang mendok sembahyang yang sunnah, mana yang sunnah? Yang kedua nanti bagaimana cara mengerjakannya. Kenapa ibadah tadi ini ada perintahnya, Rasul mencontohkannya, sampai bagaimana caranya dan berapa bilangan-bilangannya. Di pertemuan sebelumnya terkaji ini tentang sunnah muakkadah yang dengan sunnah ghairu muakkadah, sunat yang dikuatkan dan sunat yang tidak dikuatkan. Apa itu? Sunat setelah sembahyang fardu atau sebelum sembahyang fardu. Yang dikuatkan dari hadis dari Ummu Hubaibah binti Abi Sufyan, qala anna nabiyya qala, kata Ummu Umaymah atau Ummu Hubaibah, Nabi bersabda, sembahyang sunat yang kuat atau sarupun namanya sunnah muakkadah yang Nabi amalkan, sahabat amalkan, para tabi'in amalkan, itu dalam sehari semalam 12 rakaat. Lagi dari ribut. Yang kedua ribut 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, terus 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 4 yugohu tambah 2 sudah zuhur, 6 tambah 2 sudah maghrib, 8 tambah 2 setelah isya, 10 tambah 2 yugo subuh. Ini bilangannya 12 rakaat. Dan Nabi memberikan sebuah motivasi. Apa kata beliau? Man shalla fi yaumin wa lailah isnata asyara rakaat, barang kata yang sembahyang zuhur malam 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah, Allah bangun bagi dia ini rumah di surga. Nah, ungkapan ini memberikan motivasi supaya kita ini memperbanyak sembahyang ini. Ini namanya sembahyang sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Yang kedua, ini sunnah yang enggak dikuatkan, maka secara bahasa dia sunnah. Mana aja dia? Yang pertama 4 rakaat sebelum asar. Lagi berikut 4 rakaat yugo asar, ini sunnah. 2 rakaat yugo maghrib, 2 rakaat yugo isya. Maka ini disebut dengan sembahyang qobliyah dan sembahyang ba'diyah. Maknanya bahwa kalau kita bilang qobliyah subuh, artinya waktunya di waktu subuh, namun juga sembahyang subuh. Kalau waktunya ini ba'dal maghrib atau ba'diyah maghrib, nah boleh mengakali juga 2 rakaat oleh maghrib, itu waktunya di waktu maghrib, namun setelah sembahyang maghrib. Kalau begitu, baru kita pahami sembahyang qobliyah ba'diyahnya itu dia terikat waktunya dengan sembahyang fardu. Kita pegang qobliyah subuh, kalau begitu waktunya sudah waktu subuh, namun juga sembahyang subuh. Nah, kalau begitu sunnah 2 rakaat itu boleh dinamakan dengan sunnah qobliyah subuh atau sunnah fajar namanya. Kenapa? Karena
dilakukan dia setelah azan yugo subuh. Nabi dalam banyak hadis menjelaskan tentang fadilah sunnah fajar ini. Di antaranya man shalla raka'atal fajri fal dunya wa ma fiha. Barang siapa yang mendapatkan 2 rakaat yugo subuh, maka yang mendapatkan bumi seisinya. Maka tanyanya, so yang belum paling kaya? No. Yang paling kaya adalah yang mendapatkan 2 rakaat sebelum subuh. Padahal kekayaannya bumi seisinya. Bukan tanah 8 hektar, 20 hektar, ini semuanya bumi seisinya. Kapan dokter ini? Setelah azan. Artinya ini sudah masuk waktu subuh. Kaum muslimin dan muslimat yang Tuhan hormati, seterusnya sembahyang yang sunnah ini dianjurkan dia untuk diamalkan di rumah. Itu bunyi hadis, afdhalu sholawati fi buyutikum. Sembahyang yang paling berat adalah sembahyang rumah wada. Illal maktubah, kecuali sembahyang yang fardu. Maknanya ini sembahyang sunat ini sunat qabliyah, sunat ba'diyah, nggak bego apa ilmu. Kecuali menyuruh rumahnya terlalu jauh dari masjid, kacau nanti misalnya sunnah fajar di rumah, rajak ke masjid, kadu jamaah masjid. Ini lagi kan cok sunnah fajarnya di masjid, dapat sunnah fajar, dan kita ini mendapat juga jamaah subuhnya. Kenapa dikatakan demikian? Rumah Nabi dengan masjid itu pembatasnya hanya 1 bintis. Bintis apa udah ada. Maka Nabi selalu sembahyang sunat itu di rumah. Namun kenapa dianjurkan di rumah? Hadis menjelaskan rumah yang mau bercahaya, rumah yang dalamnya itu didirikan sembahyang sunat. Rumah yang bercahaya, rumah itu di dalamnya itu ada baca Al-Quran. Maka Nabi menegur, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah buat rumah awak dalamnya lagi kuburan. Gimana lagi kuburan? Itu rumah tidak ada baca Al-Quran di situ. Dalam rumahnya hanya sembahyang sunat. Maka larangan tempat ini sembahyang di atas kuburan. Kalau begitu rumah yang nggak pernah jadi sembahyang sunat di situ, maka rumah itu lagi kuburan. Maka ini anjuran yang sunat ini kita amalkan di rumah. Khusus tadi ini ada ilahnya, alasannya ini takut tinggal jamaah. Maka ambillah sembahyang sunatnya itu di masjid. Ya, ibu tersambung. Nanti ini ada aneka macam sembahyang sunat yang Rasulullah contohkan dan anjurkan juga secara umum. Nanti ada dia sembahyang sunat tusannu lahu jamaah, diamalkan berjamaah. Najib sunat nanti dan tusannu bihimul jamaah, sembahyang sunat yang tidak berjamaah. Di antara sembahyang sunat yang berjamaah, tarawih, sembahyang Idul Fitri, Idul Adha, gerhana Madauro, gerhana bulan, sembahyang istisqa. Di antara ini sembahyang yang kita amalkan itu berjamaah. Bagaimana sembahyang witir? Sembahyang witir la tusannu fiha jamaah illa fi Ramadan. Sembahyang witir tidak
disunatkan berjamaah kecuali di malam Ramadan. Artinya bahwa di luar Ramadan sembahyang witir itu tidak berjamaah. Cukup utama mbak sembahyang witir nanti atau sembahyang sunat lainnya. Mungkin yang mau bertanya silakan. Silakan. Iya. Itu ke muslim bersabar ya, sama maju bagainya. Nanti pilihnya ini sembahyang duha. Iya. Maksud kita ini ke sembahyang sunat yang pertama itu adalah sembahyang duha. Sesuai pertanyaan tadi dari Tengku Muslim. Ya. Bagaimana hukumnya sembahyang duha? Zahabal fuqaha ala annaha sunnah muakkadah. Sembahyang duha itu sunat yang sangat dikuatkan. Kata Abi Hurairah, "Ausani khalili." Sahabat nun yang paling tua dulu memberikan wasiat ke lu. Kata Abi Hurairah, "Anna atrukanna salasa salawatin." Jangan tinggalkan 3 macam sembahyang, yaitu witir, duha, dan tahajud. Nabi memberikan wasiat, nasihat ke sahabat pendekatnya Abi Hurairah. Bahkan gekeun Abi Hurairah ausani, Nabi menyampaikan ini detik-detik terakhir yubuh Nabi wafat. Maka kata Abi Hurairah, ausani, Nabi berwasiat dulu. Nah, apa beliau ini diantaranya sembahyang duha. Maka dia bisa katakan lagi, salasun alayya faraid walaupun mutataww. Nah, 3 hal yang wajib kata Nabi bahwa adalah sunnah. Di antaranya adalah sembahyang duha. Maka secara hukum di muslim sembahyang duha itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Yang kedua, bagaimana mengerjakannya? Kerjakanlah pada waktunya. Kapan waktunya? Hadis menjawab, tarmudu syamsu, ketika cahaya matahari mulai menyengat, mulai hangat, naik matahari. Kata di Madagoro, tarmudu syamsu, dan cahaya itu hangat. Itu waktunya, berarti ini kita mengerjakan sembahyang duha. Berapa dikerjakan? Akal duha arba. Kalau mengerjakan mau duha ini ambillah 4. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Oh, masih mampu? Boleh 6. Masih mampu? Boleh 8. Masih mampu? Boleh 10. Masih mampu? Boleh 12. Masih mampu? Haji ya. Kalau begitu minimal di 2 rakaat, dan dia buat 4 rakaat. Paling banyaknya dia adalah 12 rakaat. Mana bahwa nggak ada bilang kata duha itu 12 rakaat, tahajud 16 rakaat, juga mudah Ustaz, walaupun juga. Berarti batasnya ini di angka 12. Jadi berapa rakaat sembahyang duha itu paling banyak? Paling banyaknya 12 rakaat. Boleh 2 rakaat, namun Nabi yang kaya kubur 4 rakaat. Dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan Nabi dengan para sahabat ini mengerjakan sembahyang duha ini itu sendiri-sendiri. Artinya bahwa yang kaum muslim tidak berjamaah. Ini mengerjakan sembahyang duha itu enggak berjamaah. Yang keji masalah muslim, jadi jadi sembahyang duha di Mekah. Jadi bukan
semayang juga atau bingung nggak di palet. Jadi juga semayang juga, dodol juga. Anjir bingung. Tadi kalau kita nyoba bingung lain, jujur. Jadi dia memang mulai kita lupa dong kan mereka ikut dong yang tapi menyelung dong semayang itu yang pegang dong maka dong yang ini. Tapi menyelung semayang orang yang pegang dong ada pun yang dong ini. Ya. Kita lupa. Jadi itu hanya dia dong. Oh, terima kasih Gus Lim. Berarti ini masalahnya adalah bagaimana hukumnya kita mengerjakan sembahyang duha itu berjamaah. Ini masalah itu. Jadi apa itu duha? Ada yang menurut jelaskan kapan waktunya akan diuji, berapa rakaatnya udah juga. Yang ketiga masalah adalah ini mengerjakan sembahyang duha itu berjamaah. Banyak kitab, khususnya kitab Syafi'iyah termasuk Al-Bajuri, I'anah, Fathul Mu'in, termasuk kitab juga ini kitab Syafi'iyah misalnya Al-Mu'tamad Fikih Syafi'i. Dalam kitab ini oh ini yang tahujud ya? Istisqa tahujud. Ya. Berarti terima kasih Ibu. Ibu bertemu Mbak Istisqa ada apa pagi ini? Sembilan dua satu bab terus kembali Ibnu. Banyak kitab kalangan Syafi'iyah, Al-Bajuri, Al Ibnu, Fathul Mu'in, lainnya juga Al-Iqna' li Abi Suja, termasuk kitab ini Al-Mu'tamad fi Fikih Syafi'i itu halaman 500 le. Jadi terus sebagainya. Nanti ada sembahyang tusannu fiha jamaah. Nah sembahyang sunat disunatkan berjamaah. Yang kedua, kelompoknya ini kismun, kelompok sembahyang la tusannu fiha jamaah, tidak disunatkan berjamaah. Yang menarik ungkapan setelah itu wa in fu'ila jama'atan, kalau diamalkan berjamaah, kalau dikerjakan berjamaah sah, maka nanti bahkan kadang muslim bagi tempat sembahyang ba'diyah berjamaah, sembahyang qabliyah berjamaah. Maka pendapat tadi. Nah, dalam kitab ini 503 pengarang kita mengatakan idza fu'ilat bil jamaah, atau dikerjakan berjamaah sah, dikutip dari Al-Muhazzab. Kembali tadi juga, kalau begitu masuk kelompok juga ini sembahyang duha yang Nabi mencontohkan tidak berjamaah, yang sahabat mencontohkan tidak berjamaah, yang tabi'in tidak berjamaah. Namun ini pendapat para ulama ini kalangan Syafi'iyah dikerjakan berjamaah sah. Diambillah sisi pendidikannya. Ini anak-anak ini sekolah SD loh, hantom pernah sembahyang duha. Jangankan anak SD, kepala sekolah SD mereka. Sekolah hantom bubut sembahyang duha. Dengan sepakatan kuno kegiatan membuat sembahyang duha. Maka mungkin ini diamalkan melalui pemahaman dari kitab-kitab ini dan para amalan kitab ini. Kalau dikerjakan dia berjamaah sahhat, tidak sah. Ambillah unsur edukasinya, unsur pendidikannya. Artinya kalau kita mesti minta jadi imam, ambillah pendapat ini idza fu'ilat berjamaah sahhat. Kalau dikerjakan berjamaah maka dia sah. Namun yang lebih tepatnya monohana tujuan lain, enggak mendidik anak, enggak cocokkan kepada anak ini, lebih god sembahyang duhanya ke dulu. Maka ada kuno kadang-kadang dicontohkan, sahabat mengamalkan, tapi dicontohkan juga bahwa sembahyang duha itu ke dulu bukan berjamaah. Namun tadi ada unsur kebaikan di situ mengajarkan anak-anak. Jadi kan itu sih.
Yang lain di sembahyang duha. Kalau tidak hadis dia meyangan semua. Orang kalau tidak dia meyangan semua. Pantas kan? Iya. Apakah kita boleh sembahyang itu qasidah? Sejauh yang membaca kena larangan untuk qasidah. Yang larangan 3 waktu yang kita ini nggak boleh sembahyang sunat. Yang pertama setelah sembahyang subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua ketika matahari di atas ubur-ubur pas lurus itu. Yang kedua setelah sembahyang asar. Ini 3 waktu. Hadis Nabi menjelaskan kita ini larang untuk mengerjakan sembahyang sunat sekaligus menguburkan jenazah. Namun posibillah hana batasan artinya hana hadis juga hana kita menjelaskan bahwa posibillah anjing sembahyang sunat. Namun tadi ada 3 waktu yang dilarang. Ada orang masuk masjid kapolimo, artinya orang yang asar. Bagaimana orang ini? Sementara waktu dilarang tadi ini setelah sembahyang asar nggak boleh ambil sembahyang sunat. Kan yang sembahyang asar masjid lah kapolimo. Apakah boleh orang ini ambil sunat tahiyat masjid? Boleh. Karena tadi perintahnya kapan sunat tahiyat masjid itu setiap kali masuk masjid, walaupun di waktu yang dilarang. Kamu masjid oleh mengasah penuh, cudul kan tahiyat masjid. Hedengku nak kan orte larang-larang ngomong yang sunat ingat. Dalam masjid hai. Maka ini dibenarkan untuk ambil tahiyat masjid walaupun di waktu yang dilarang. Menurutku berarti sebelah hanya larangan kecuali untuk meno matawuro di atas kepala kita. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ya, tak mau yang dulu nanti witir padung yang dulu dekat dan padung yang ni. Hanya jadi nanti kita padung yang dulu yang dot padung yang ni. Ya. Nyo kata pandindi nyo, bunuh tak gebahne bunuh sembahyang istisqa. Ada dengku yang bunuh. Yang kedua ini tentang witir. Ya. Muncul oleh ada Tengku Razak bukan bermakna bahwa Tengku Razak lebih mulia ketimbang Tengku Saleh kan. Karena memang witir ini lebih awal pembahasannya di kitab ketimbang sembahyang istisqa. Maka kata dulu witir. Yang pertama bunyi hadis, autiru sholawatikum witran. Tutuplah sembahyang awak donyo dengan witir. Maka dalam mazhab Hanafi itu witir termasuk sembahyang wajib. Saking kuatnya perintah ini. Namun dalam jumhur mazahib adalah mazhab yang lain sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Maka tutuplah setiap malam itu. Kalau takut nanti nggak bangun lagi, ambillah witirnya juga istirahat atau sebelum tidur. Atau nanti mau bangun lagi nanti tahajud, boleh ambil tahajud dulu, nanti baru tutup witir. Maka sembahyang witir ini secara hukum juga sangat kuat dan Nabi terus mengamalkan, para sahabat juga mengamalkan setiap malam menutup sembahyangnya itu dengan sembahyang witir. Yang pertanyaan adalah berapa rakaat sembahyang witir itu? Aqallu witrin rakaat. Secara bahasa makna witir adalah ganjil. Maka bunyi hadis, perbanyaklah witir. Kenapa? Karena Allah suka yang ganjil.
Fa'autiru innallaha witran. Maka ini maknanya tadi ini ganjil. Lawannya syafa', genap. Syafa' ini genap. Aqalluha raka'ah. Paling mid sabuh rakaat. Sembahyang sabuh rakaat salam. Paling banyak 11 rakaat. Witir boleh. Paling lagi 11 rakaat. Itu paling banyaknya. Cara mengerjakannya, bilangan witir itu ganjil, maka dia bilangannya ini 1, 3, 5, 7, 10, 13. Dia ganjil. Kalau ambil 3 rakaat, boleh mengerjakannya 2 rakaat salam, berdua salam loh. Namun juga hadis menjelaskan bahwa Nabi mengamalkan yang 3 rakaat sabu salam. Terus 5 rakaat boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1 salam. Nabi mengamalkan ini. Hadis dari Ibnu Umar itu menjelaskan salatul lail masna masna, sembahyang malam 2-2. Kalau itu ambil 2 salam tambah sabote salam 3, atau 2 salam 2 salam sabote. Namun Nabi tidak pernah mengamalkan sembahyang witirnya 5 rakaat 1 salam. 5 rakaat sabu salam. Kalau tanya yang itu lebih afdal, yang 5 rakaat 1 salam atau 5 rakaat 3 salam? Lebih afdal yang 5 rakaat 3 salam. Supaya apa? Semakin banyak iuhnya, semakin banyak pahalanya. Semakin banyak bacaannya, semakin banyak pahalanya. Terus yang 7 rakaat, yang 7 rakaat Nabi di 6 rakaat tasyahud. Namun enggak salah. Gebedoh semua rakaat itu yang ke-7-nya salam. Lagi maghrib. Maghrib 2 rakaat tasyahud, gebedoh sabut salam. Nah, kalau 7 rakaat sembahyang witirnya, 6 rakaat itu ini tasyahud dulu, gebedoh yang ke-7 salam. Kalau sembahyangnya 10 rakaat witirnya, kiban yang 8 rakaat tasyahud, tabudoh untuk rakaat yang ke-9 dan salamnya di rakaat yang ke-9. Begitupun dengan yang ke-11. Jadi ini cara mengerjakan sembahyang witir. Yang perlu diingat bahwa hadis lagi dari Abi Hurairah menjelaskan la witrani fil lail, sabuh malam enggak ada 2 witir. Kiban makna 2 witir? Ada orang yogo gecok witir, lalu betul tahajud lah, oleh tahajud witir lah. Ini maknanya 1 malam 2 witir. Dan Nabi melarang la witrani fil lail. Tidak boleh ada dalam semalam itu 2 kali sembahyang witir. Entah bagaimana? Monyo awet dacok bunuh. Saya batekan. Monyo awet dacok bunuh. Witir yugo tae. Alen dah berdoa untuk tahajud. Setelah tahajud enggak usah lagi tutup dengan witir. Bahkan karena witir berkecok dulu. Apakah boleh? Nabi pernah mengamalkan. Ketika Aisyah ditanya, "Kenapa sembahyang Nabi?" Aisyah menjelaskan, Nabi kagetuk sembahyang witir bunuh, kalian berdoa dalam 2 rakaat itu. Artinya bahwa Nabi pernah mengamalkan 2 rakaat sesudah sembahyang witir. Makna bahwa jangan dipahami tadi
witir itu sembahyang terakhir, hanya sembahyang olehnya. Bunyi hadis tadi lebih tepatnya, autiru salawatikum witran. Tutuplah sembahyang awadanya dengan witir. Mungkin bahasa tutuplah ini penutup, kan terakhir berarti. Namun Nabi pernah mengamalkan juga sembahyang sunat setelah sembahyang witir. Lagi yang aku rasa tidak jelas. Bilang lagi. Tak jelas. Tahajud. Tahajud. Oh, tahajud apa tu? Ya. Tahajud termasuk ini sembahyang sunnah muakkadah. Ya sangat kuat juga. Kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati, seandainya tak beratkan bagi umatku, la amartu bi tahajjud bi kulli lailah. Rasulullah sangat perintahkan umat ini untuk tahajud tiap malam. Bahasanya laula an asyqa ala ummati, seandainya tak memberatkan, la amartu, saya perintahkan kaum muslimin ini untuk bertahajud. Maka sembahyang tahajud termasuk dia sembahyang sunnah muakkadah yang dikuatkan. Bilangannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nabi mengajarkan barang siapa yang mau bertahajud liyaftati salatahu bi rak'ataini khafifataini. Bukalah sembahyang tahajudnya itu dengan 2 rakaat. Maka 2 rakaat ini namanya dia sembahyang iftitah, pembukaan untuk tahajud. Berapa bilangannya? Kalau bahasa hari ini ada yang namanya mungkin Telkomsel no limit, tanpa batas. BRI no limit, tanpa batas. Kalau itu juga ada sembahyang tahajud no limit, tanpa batas. Mampu 30 rakaat, 20 rakaat. Mampu 20. Mampu 4, ya 4. Artinya bahwa bilangan banyaknya tahajud dia tidak ada batasnya. Kalau witir punya batas dari 11 rakaat, duha punya batas 12 rakaat, nah tahajud dia tidak punya batas. Naik semampunya. Namun Nabi ajarkan tadi diawali dengan 2 rakaat. Yang namanya dia 2 rakaat iftitah. Itu dia sembahyang tahajud. Kapan waktunya? Waktu yang paling tepat ini di 1/3 malam akhir, tiugo subuh. Boleh, bosan boleh. Ini waktu untuk tahajud. Namun boleh enggak kita kerjakan sebelum taib? Pertanyaannya kapan tidurnya? Kalau saya ini boleh enggak dikerjakan sebelum tidur? Kalau begitu kapan tidurnya? Ada orang tidur puasa malam, po 2 malam, boleh. Karena kalau 5 malam. Nah urung puasa guru, boleh. Masih awal malam. Kalau begitu boleh sebelum tidur kalau kajulah. Takutnya haram boleh itu. Namun kalau awal-awal mentau, dengan puasa malam 10 mentau, namun jelas waktunya ini setelah sembahyang isya sampai sebelum masuk waktu fajar atau waktu subuh. Ini waktu sembahyang tahajud. Oleh sembahyang isya kuno juga sembahyang subuh atau juga tamo wate subuh. Jadi apa kecil? Kalau wajib dari mengalukan, video ini dia buat jadi. Hai itu kerja, tak boleh itu yang menarik apa ya kan itu itu mobil itu dia yang ada yang kita kawan. Wajar itu. Itu dia kuat gerakannya itu. Iya. Itu kan. Saya semua yang tinggal yang itu. Yang itu.
Ini jadi jangka. Sebab Yang ini deh. Ya. Ini orang dia ibu dia begitu begitu. Membayar haji. Ada. Udah. Ya. Namun Pak Kecik, mereka Adula memang kita dibenarkan untuk ambil ini. Ambil kan? Ada Ustaz, itu memang lagi pernyataan mesti kata aku mesti tengok nilai. Tak kerja. Anak cerita dengan tak tengok. Ya. Memang afdolnya dia itu kita kerjakan setelah tidur dulu. Faktor makna hadis ini adalah ketika orang berniat ini untuk bertahajud, maka waktu yang mustajabah berdoa, waktu yang Allah menjawab doa kita ini itu di pertigaan akhir malam. Kalau kita ambil tahajud itu, maka orang yang berdoa di situ Allah akan kabulkan doanya. Artinya bahwa diambil di pertengahan akhir tadi, namanya adalah ini waktu yang mustajabah berdoa. Namun ada sahabat dan dia Khalifah Abu Bakar mengamalkan tadi Yuhuri. Nah apa? Tadi tidurnya di tengah malam. Maka boleh menjaga jualan yang penuh Yuhuri kita sendiri. Namun awal yang penuh tidak bodoh-bodoh, maka jadi tak ini baru dalam tajuk situ tahajud memikir. Masalah bahasa kawan berarti boleh dikerjakan sebelum tidur. Anak mesti tidur dia. Anak mesti tidur dia. Kalau kita nak kayak bila-bila, bawa yang budaya kecil juga. Yang lain silakan yang mau bertanya. Jadi semayang tajuk hanya semayang kira atau semayang kira hanya semayang tajuk. Ya, memang ini yang dua sebenarnya terpisah, namun sama-sama sunat muakkadah. Tahajud sendiri, witir sendiri. Ada orang senang isya, begitu aja, kemudian subuh dia mendapatkan tahajud. Apakah sah? Ada orang begitu senang tahajud, dua ini. Apakah sah tahajudnya? Sah. Namun yang tepatnya siapa? Begitu tahajud, gedung begitu. Jadi ini. Terima kasih banyak. Yang lain silakan yang mau bertanya. Masih tahajud kita dan diwujud ya gue lama menempatkan usaha yang sembahyang istisqa. Masih ada diwujud dengan tahajud? Mulai. Silakan. Di awal pembicaraan tadi, sembahyang sunat itu adalah untuk menutup kekurangan salat wajib. Menurut jadi kayaknya tak sembahyang asal. Karena asal tu cinta hotel. Jadi walaupun sembahyang ini atau berdoa, mungkin tinggal sembahyang asal tinggal ilmu yang belum tidak dapat. Kau ilmu lah ialah kau beri ilmu lah ke atas dengan sembahyang asal. Siapa yang datuk kan? Senang asal. Masa belum tinggal hari, jadi kau tengok kalau tak masa itu kau perlu. Jadi untuk menutupi salat wajib itu adalah dengan sunnah. Sunnah. Ya. Dengan sunnah. Kapan dikerjakan sunnah untuk menutupi salat yang wajib? Ya. Terima kasih Mas Bi. Nanti ada sembahyang fardu diikuti oleh sunat. Contoh zuhur. Zuhurna, yuwasa, yuwasa. Oleh zuhur juga ada. Namun nanti ada sembahyang asar yang dia ada cuma sunat, maka sunatnya 4 rakaat sebelum asar, namun tidak ada sunat setelah asar. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika ada orang sembahyang asarnya nggak sempurna, padahal betul. Tadi hadis dari Abi Hurairah
menjelaskan wa atimmu faridatahu min tatawwu'ihi, maka sempurnakanlah sembahyang fardunya itu dari sembahyang sunat-sunatnya. Kalau begitu sembahyang rawatib atau sunnah qobliyah ba'diyah menutup kekurangan sembahyang wajib. Sembahyang tahajud termasuk menutup kekurangan sembahyang wajib. Sembahyang duha termasuk menutup kekurangan sembahyang wajib. Kalau begitu kekurangan sembahyang duha mungkin itu oleh sembahyang sahar nanti itu malam sembahyang tahajud menwitir atau benar karena punya hadisnya tadi wa atimmu faridatahu, maka sempurnakanlah sembahyang fardunya min tatawwu'i, dari sembahyang sunatnya. Karena bukan kurang sembahyang zuhur nentu mengqobliyah zuhur memba'diyah zuhur misalnya, atau kekurangan maghrib nentu memba'diyah maghrib, kekurangan isya nentu memba'diyah isya. Namun punya hadisnya ini kekurangan sembahyang fardu tadi ditutup dengan sembahyang sunat yang kita kerjakan, yang termasuk ya tahajud, witir, duha, dan tasbih, hajat dan seterusnya. Jadi apa sih? Terima kasih banyak. Yang lain silakan. Kira-kira apa ayat-ayat penyerangan yang ada dari para kampung harus berani dan dalam yang mikir juga tahajud. Ya. Terima kasih. Betul. Nah ini apakah ada anjuran ayat yang dibaca ketika kita ini mendirikan sembahyang sunnah? Banyak hadis menjelaskan kalau kita ambil ini sembahyang sunnah fajar atau 2 rakaat sebelum subuh, Nabi mengajarkan rakaatani khafifatani qabla subuh, 2 rakaat yang ringkas, 2 rakaat yang pendek. Maka 2 rakaat sebelum subuh itu, di rakaat yang pertama sunnah baca dia al-kafir. Ini pendek. Qul ya ayyuhal kafirun. Bukan bermakna bahwa kita baca duha nggak sah juga. Namun Nabi ajarkan tadi 2 rakaat yang ringkas ini, rakaat pertamanya dia al-kafir. Rakaat yang kedua itu al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kenapa? Ini pendek juga. Jadi makna 2 rakaat yang pendek, 2 rakaat yang ringkas. Ini yang disunahkan ketika 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat pun al-kafirun, rakaat kedua ini itu dia al-ikhlas. Kalau kita ini sembahyang Id misalnya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, rakaat pertama itu sunnahnya dia membaca al-a'la. Rakaat yang kedua itu al-ghasyiyah. Itu hadis menjelaskan. Bacalah yang pertama itu al-a'la, bacalah yang kedua itu dia al-ghasyiyah. Terus bagaimana untuk sembahyang witir dan sembahyang tahajud? Apakah juga ada ini memilih ayat apa yang dibaca untuk 2 ini? Yang pertama tahajud. Tahajud dia tanpa batas, maka seorang muslim boleh memilih ayat apa saja. Dan Abu Hanifah atau Imam Hanafi itu khatam Al-Quran malam Ramadan ini dalam tahajudnya. Kenapa tadi tahajud ada pilihan ayat-ayatnya? Dalam masa Nabi tadi dari mulai sampai tamat. Artinya tamat Quran dalam sembahyang. Imam Syafi'i tadi ngaji. Maka bilangan rakaat para imam mazhab sembahyang puluhan rakaat. Itu diamalkan. Nah untuk yang tahajud
dia tidak ada pilihan ayatnya. Kalau begitu kembali ke hukum awal. Kalau hukum awalnya waqra ma tayassara minal Qur'an. Setelah Al-Fatihah dibacalah ayat yang rojib. Yang kita ini bisa. Ini hukum asal, hukum awal. Setelah Al-Fatihah waqra ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah. Namun minimal ukurannya kita kaji ukurannya setelah satu rakaat itu minimal 3 ayat. Itu minimal. Bahkan karena ada surat yang dia ayatnya itu 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Maka para ulama sepakat minimal yang dibaca ayat setiap rakaat itu adalah 3 ayat. Lebih silakan. Dianjurkan. Ya, jadi ini tadi untuk apa yang dibaca. Kita ini ambil sembahyang sunat. Yang sebanyak, yang lain silakan. Trong này Silakan. jadi katanya untuk yang diajib yang kumpul kita membaca ayat ini hanya dalam sisi kan. Jadi akan dalam sembahyang hiji kita. Ya, ada sembahyang. Sudah baca ya, yang tadi yang hanya. Ya, kita kalau nonton langsung sembahyang di Madinah atau di Masjidil Haram, itu imam khotbah itu kan dari awal Al-Quran sampai ke akhir Al-Quran itu ada makmum. Dan dia apa? Dia menyimak dengan buka Al-Quran. Yang pertanyaan adalah apakah boleh orang menengok Al-Quran membaca apa yang imam baca atau mengikuti bacaan imam? Ya. Di antara hal-hal yang makruh dalam sembahyang adalah itu bergerak 3 kali berturut-turut. Ini gerakan salah suharakatin mutawaliyah. Maka dalam pendapat Imam Syafi'i, dalam kitab Syafi'i juga itu gerakan yang 3 kali berturut-turut, bukan gerakan sholat. Terus dalam mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki itu Nabi pernah sembahyang dan Nabi menggendong cucunya Umamah. Ketika Nabi sujud, dia duduk sujud. Ketika nak duduk, duduk di pulau. Dalam perkataan lagi bahwa Nabi juga pernah dalam sembahyang membunuh ular. Betul. Coba jelaskan berapa bulan. Yang jelas ular itu mati. Coba buka berembuk. Artinya bahwa ini dalam kondisi ini gerakan melebihi dari gerakan 3 kali. Bulu hijau, sujud, kejauhan, tibulah, ini lebih. Maka dalam 3 mazhab ini, ketika orang tidak hafal Al-Quran, dia tahu Al-Quran, itu lebih khusyuk. Dianjurkan. Jadi imam baca ayat, dia akan mengikuti dan menghayat. Maka menurut Allah dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Maliki itu ada. Go Al-Quran. Apakah dibatalkan sholat? Tidak. Maka nanti boleh bersih. Semua kita hari punya HP, yang tepatnya juga sembahyang HP mati. Supaya tujuan lebih khusyuk. Atau kalau dimatikan HP-nya di silent, hilang suaranya. Sampai di koordinat sembahyang, nyampe ke lagu, lagu rapi, lagu apa, mengganggu khusyuk sembahyang. Nah, nak tinggal berdua aja. Ketika kan, itu berdua aja dulu. Karena mau apa sih? Berdua naik aja, berdua berikan. Jadi menyebut dia masuk sembahyang, kamu lagu HP itu, mengganggu jamaah yang lainnya. Maka boleh ambil HP itu, mati.
atau diserengkan. Itu lebih tepat ketimbang ada masalah lagi. Kalau tuh HP anak mati dulu kamu, maka coba HP-nya duduk mati. Begitu ya. Udah. Siapa tak mengganggu jamaah yang lain? Maka ini jawaban untuk pertanyaan tadi ini Pak. Taman Al-Quran ketika kita ini sembahyang. Namun kalau imamnya baca cuma ya buat duha anak berbuka. Kan duha apa ya? Agar imamnya baca kuliah ayuhan kabirun ini baik sih anak berbuka. Artinya apa tadi? Nggak mesti membuka untuk hal yang nggak perlu. Kalau apa nih? Kita punya sudah apa? Jadi terus. Terima kasih banyak. Yang lain silakan. Yang mau bertanya? Yang saya, nanti kami. Jadi kita bahas di depan insyaallah ini tentang sembahyang istisqa. Ini pada memang bahkan terjadi kamu uji dari ini, karena uji dari ini. Ini secara umum tiba-tiba yang pertama boleh dia untuk minta hujan ini kedua-dua. Cuma kedua-dua. Setelah sembahyang lagi kedua. Itu boleh. Berdoa. Itu namanya dia adena yang paling rendah. Kalau dengan kata laki lagi masing-masing dulu dengan kata laki lagi mau sembahyang, mau apa-apa, kalau diuji, anak diuji. Asalnya ikut di mana, hati juga berdoa. Para makmum jemaah mengaminkan doa itu. Apa namanya? Suatu ketika Rasulullah dengan kewajiban belajar si doa Arabi, Arab yang berhubungan. Kemudian ya Rasulullah, nyonya kurang, anak uji, anak iya Rasulullah. Nanti Allah, ia beruji. Maka Rasul berdoa di khutbah Jumat untuk minta hujan. Maka yang kedua nanti beberapa kesempatan khutbah Jumat misalnya yang khatib berdoa diaminkan oleh para jamaah untuk minta hujan. Yang oleh kaleci, namun juga nak untuk hujan juga. Maka ketika ini naik kita ke sembahyang istisqa atau sembahyang minta hujan. Makna bahwa sembahyang ini mengalami proses sebelumnya. Jika mulai kunyo, yang kuimu pak kecil mulai mengumumkan kaum muslimin, kaum muslimah, nyok karpet menojin dan nyok. Wadah nak doa keloro. Dalam diuji. Semoga Allah beruji dan nyok. Sayang dengan sayang pada dia. Ini himbauan dari pak kecil, himbauan dari ibu-ibu. Semua masyarakat berdoa. Hanaji, angka kedua tadi para penceramah, para khatib berdoa. Oh hanaji baru. Angka ketiga kita mendirikan sembahyang sunnah istisqa. Namun gimana caranya, berapa rakaat, gimana khutbahnya, pada khutbah punya boleh sembahyang, kita kaji di pertemuan selanjutnya insyaallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Mari duduk dengan kepala majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.